Padahal kebebasan individu akan menghasilkan sebuah tatanan yang kurang tepat dalam kehidupan sosial. Sebab kebebasan individu yang digaungkan para kaum liberal dalam menerjemahkan sebuah makna kehidupan telah mengantarkan dalam pola pikir destruktif dalam menerjemahkan tentang sebuah persoalan. Jadi ini sebuah diktator ya. Dalam istilah seperti liberalisme, sekularisme, pemahaman itu ya. Kapitalisme itu adalah paham diktator individu. Yang pada intinya orang bisa berekspresi masih bebas tanpa ada batasan atau dibatasi apapun. Kita akan lanjutkan ya. Keberadaan liberalisme dalam kehidupan masyarakat mengarah pada paham kapitalisme. Inilah, kalau dalam ekonomi menjadi kapitalisme, pemahaman liberalisme. Kalau dalam agama menjadi apa? Menjadi sekularisme, liberalisme. Sebab liberalisme mengajarkan tentang sebuah kebebasan manusia sebebas-bebasnya dalam beraktivitas. Jadi tidak ada ring-ring, tidak ada batasan di dalam beraktivitas. Karena kreativitas dan inovasi tadi tujuannya. Kalau dalam Islam tujuannya apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebebasan apa? Tujuannya liberalisme. Tujuannya yaitu untuk tadi ya, berekspresi dan berinovasi individu. Bebas-bebasnya. Itu perbedaannya. Kalau dalam ekonomi menjadi berubah wajah menjadi kapitalisme. Kalau dalam agama bisa berubah menjadi sekularisme. Itulah pemahaman liberalisme. Kalau dimasukkan dalam ranah agama, dalam ranah ekonomi, dalam sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sebab liberalisme mengajarkan tentang sebuah kebebasan manusia sebebas-bebasnya dalam beraktivitas. Sesuai bebas pokoknya, bisa beraktivitas dan inovasi. Namun kalau dilihat secara teliti, bahwa paham liberal telah terjebak dalam paham individu ini, paham individualisme ya. Pokoknya aku, kowe, aku. Gitu. Tanpa melihat dari sisi yang lain, sehingga liberalisme hanya sebatas sebuah paham yang mengatasnamakan sebuah kebebasan, namun bukan kebebasan dalam makna pembebasan sejati. Ini ya perbedaannya ya, kebebasan dan pembebasan yang sejati, pembebasan. Liberalisme dalam perkembangan dan kelanjutannya telah masuk dalam ranah tidak sebatas masalah ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai bidang yang lain. Bahkan liberalisme telah mengarah masuk ke ranah agama Islam. Kita tahu ya, ada Islam liberal seperti itu pemahamannya. Sehingga dengan kondisi liberalisme masuk dalam makna keagamaan telah mengalami sebuah dilema dalam penafsiran. Coba kita bayangkan, kalau agama Islam bagaimana memaknai ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah secara bebas masuk dalam agama, tataran agama. Lalu apa yang akan terjadi? Tentunya akal lah yang bicara. Dan kita juga tahu bahwa akal manusia itu terbatas dalam memahami. Jika kita terlalu mengandalkan akal secara berlebihan, apa yang akan terjadi? Kita masih ingat bagaimana pemahaman Darwin tentang apa? Dengan evolusi manusia, bahwa manusia awal mula dari kera. Apakah benar manusia dari kera? Lalu menjadi apalagi yang Durkheim tentang evolusi agama, bahwa agama awal mulanya sebelum terbentuk agama sekarang, agama samawi, mulai dari agama totemisme, pemahaman totemisme, keyakinisme, dinamisme, dan sampai menjadi agama sekarang, bahkan menjadi pemahaman ateis. Apakah seperti itu evolusi agama? Jadi liberalisme dalam perkembangan dan kelanjutannya telah masuk dalam ranah tidak sebatas masalah ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai bidang yang lain. Bahkan liberalisme telah mengarah masuk ke ranah agama Islam.